Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa fi suratil bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya Masjid Nurus Sa'adah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya diminta mengkaji tentang ikhtiar menjadi pribadi muslim yang soleh. Para sekalian, muncul belakangan ingin disebut amal soleh semua orang yang melakukan kebaikan. Tentu kalau kita dalam Islam itu ada syarat agar sebuah amal itu masuk dalam amal soleh gitu. Akan saya ceritakan beberapa cerita nanti, dari situ kita memahami bahwa amal soleh itu ya harus dipenuhi syaratnya, kalau tidak ya tidak masuk di dalam kategori amal soleh menurut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di setiap kehidupan manusia kan pasti ada orang berbuat baik. Bahkan di dunia Arab sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi, wong yang berbuat baik dengan tetangga, wong yang berbuat baik dengan tamu. Bahkan Pak, kalau di Arab itu ada sebutan khusus makanan yang disiapkan orang untuk tamu, namanya khiro. Jadi sifat orang Arab umumnya, khususnya suku Toy, itu karakternya Pak, kalau menghormati tamu itu amun sebetulnya cuma kuat ayam taruhlah, dia berupaya makmano pacak nyembelih kambing. Oh ya, jadi nak ngotot untuk menghormati tamu tadi. Kalau kuatnya kambing, makmano caranya sapi dan seterusnya. Dan ikramu dhaif pada masa jahiliyah itu 3 hari 3 malam. Agak sulit memang difikirkan di pikiran kita itu. Jadi di jahiliyah itu misalnya A membunuh anak B, lalu malamnya dia ngetok jadi tamu oleh B, dilayaninya sampai 3 hari. Kaget setelah 3 hari baru perhitungan lagi. Jantan taruhlah dicegat di luar, tapi dia ngetok sebagai tamu, tidak, dia langsung. Kalau kita kira-kira
Kita cari tidak ketemu-temu, datang ngetok pintu belum. Nah, dang bagus dia ini. Nah, itulah sehingga ulama mengatakan di antara kebiasaan orang Arab baik yang kemudian ditegaskan oleh agama menjadi syariat Islam, itulah salah satunya ikramud dhaif, menghormati tamu. Ya, menghormati tamu. Ada kebaikan menghormati tamu. Bahkan kan itu di sekitar Masjidil Haram itu Pak, siqa ya, ngenjuk minum itu punya suku tertentu Pak. Jadi ngenjuk minum tapi segala wong yang berkunjung ke Baitullah Pak. Kalau sekarang haji berapa? Jumlah wongnya? 4 juta. Nah, itu berarti dia ngenjuk minum wong 4 juta itu. Jadi kebaikan. Nah, tetapi kebaikan itu setelah datangnya syariat Islam ya dia harus dikuatkan dengan akidah. Maka untuk dibilang soleh dalam pandangan Allah dan Rasulnya ya harus didahului dengan keimanan. Abu Thalib itu apa? Membela Nabi. Pada saat Abu Thalib belum meninggal Pak, wong kafir Quraisy itu tidak nemani kok berani nyakitin Nabi. Ada mamangnya Abu Thalib. Cuma sampai ujung, sampai meninggalnya Abu Thalib itu tidak masuk Islam Pak. Sebetulnya menjelang meninggalnya itu Rasul tuh berharap nian bahwa Abu Thalib ini masuk Islam. Tapi lombongan Abu Lahab, Abu Jahal, ya tidak galah juga. Mada kau nak ninggalkan agama nenek moyang, ngikuti agama ponaan kau. Kira-kira kan Muhammad ponaan. Akhirnya tidaklah dia masuk Islam. Sedihlah Rasulullah SAW. Maka kebaikan Abu Thalib itu hanya, itu kalau dalam hadis saya disebutkan, karena pernah membela Nabi, maka dia masuk neraka, tapi azab nerakanya paling ringan. Cuma ringan-ringan azab neraka ini, kaki napak di neraka, utak mendidih, itu paling ringan. Nah maka sekalian, pertama yang harus diluruskan adalah ayat Quran selalu menyebutkan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, cerita-cerita ini Pak menguatkan bahwa ya agar soleh sebuah amal itu diterima di sisi Allah, satu didasarkan keimanan. Dulu saat Imam ini ngaji Pak di Indralaya itu ada seorang dosen tamatan Inggris Pak, punya kawan dari UGM, cuma bukan Muslim, tawadhu nih. Kalau dinaik ke mobil tuh tidak galak, duduk di kursi depan atau tengah, selalu minta belakang. Lalu aku ditanya sama ini oleh kawan tadi, mada wong sebaik ini Ustaz, kaget diazab oleh Allah di akhirat. Kan baik nih yang tawadhu iyo apa iyo. Nah ngomong ke ini, Rasul pernah bersabda, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqihu. Kalau memang dia dulu wong baik di jahiliyah, maka begitu juga kalau dia masuk Islam dia akan menjadi wong baik. Nah, untuk buktinya ajalah masuk Islam. Mana aja ku? Nah yang itu tidak Ustaz. Nah itu dia. Jadi kita nih, kepala kita nih nilai wong baik ini karena sesuatu yang berkait dengan kita. Tapi dia terhadap Allah, dia baik dengan manusia. Tapi dengan Allah, tidak. Maka sekalian, perjuangan berat awal
pengikut Nabi Muhammad itu yang mempertahankan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu taruhannya nyawa. Dan kebanggaan ada pada sisi perempuan karena manusia pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mengorbankan nyawanya mempertahankan akidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah adalah seorang wanita namanya Sumayyah, istri dari Yasir, ibu dari Ammar. Kalaulah bab ini nih enteng, kan mulut nih gampang, apalagi kalau ditanya Pak, kira-kira Ustadz Imam nih dengan Abu Lahab pinter mana lah bahasa Arabnya? Aku dengan Abu Lahab. Apa? Lah contoh Abu Lahab wong Arab. Kita wong Arab nang ngendi? Ayo wong Arab nang ngendi aja boy. Kalaulah halnya hanya masalah omongan, ngucap biasa baik, lafaznya dia dengan kita. Ngapo dia sangka galak la ilaha illallah Muhammadar, karena ada konsekuensinya, ada tuntutan kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Bapak sekalian, inilah pintu masuknya Islam. Maka Rasul tatkala berpesan dengan Mu'adz bin Jabal, Rasul mengatakan ini Pak, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauma ahla kitabin, qauman ahla kitabin au qauma ahli kitabin, falyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mu'adz bin Jabal itu sahabat Nabi Pak, nak dikirim jadi duta dai ke Yaman. Waktu itu Nabi ada di Madinah kan Pak, Madinah Mekah bela 485-an kan. Mekah ke Yaman itu 1000-an. Ya, 1000-an. Maka Rasul mengatakan, Mu'adz, kau akan mendatangi kaum itu ahlu kitab. Berarti Nasrani, Yahudi atau Nasrani. Maka falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih, maka yang pertama harus kamu dakwakan kepada kaum yang akan kamu datangi itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Nah ulama Bapak sekalian, ngapolah dua kalimat syahadat ini tapi jadi satu rukun Islam yang pertama dua kalimat syahadat. Kenapa tidak la ilaha illallah satu, Muhammad Rasulullah dua? Nah inilah yang menjadikan amal soleh itu Pak. Satu tujuannya karena Allah, nah itu dari amal soleh. Dua sesuai dengan sunnah Rasul. Niat ikhlas, cuma gawe tidak bener, ya tidak amal soleh. Gawenya cak soleh, tapi niatnya bukan karena Allah, tidak. Kan ada suatu hari dalam nanti kalau yang di rumah ada kitab Riyadhus Shalihin di bab ikhlas, Imam Nawawi menyitir hadir ini Pak. Ya Rasul, ada uang nih berperang karena motivasi kesukuan, karena membela sukunya perang. Cak zaman wong Arab zaman jahiliyah. Ada yang uang berperang ini karena fanatisme suku, yang berperang karena ingin naik pangkat. Ada yang berperang karena yang lain ya Rasul. Siapa wong nih yang di jalan Allah? Maka Rasul kasih satu kaidah umum, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Maka barang siapa yang berperang untuk meninggikan agama Allah, dialah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berperang karena nak dikataui wong melawan,
Tidak. Jadi lillahnya itu Pak, amal soleh, bentuknya lah amal soleh nih, jihad di jalan Allah, tapi niatnya harus karena Allah, bukan karena nak dikesani melawan atau nak nyari harta rampasan perang semata-mata dan seterusnya. Maka ada asbabul wurud dari hadis yang terkenal. Hadis itu hadis pertama kali kalau di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa fi riwayatin aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini asbabul wurud. Jadi kalau Quran asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Ulama menyebutkan asbabul wurud ini ada seorang betina Pak, cantik, namanya Ummu Qais. Dia ini disenangi oleh seorang laki-laki. Tapi Ummu Qais ini berhijrah ke Madinah. Maka tatkala lanang ini ngajak berkeluarga, Ummu Qais ini ngomong, aku galak kalau kau ikut hijrah ke Madinah. Maka berhijrahlah lanang tadi karena mengejar cintanya Ummu Qais. Maka dikenallah dia ini muhajir Ummi Qais, lanang yang berhijrah karena mengejar cintanya Ummu Qais. Wong lain berhijrah karena Allah dan Rasulnya, karena Allah Subhanahu wa taala. Orang ini berhijrah karena mengejar cinta cewek gitu. Maka dibilang oleh Rasulullah fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi ulama menyebutkan laki-laki yang mengejar Ummu Qais ini kemudian bagus Islamnya dan kemudian meninggal dalam kondisi Islam. Ada satu tidak cerita nikah, tapi cerita awal sebuah perbuatan amal soleh itu kadang-kadang memang terkesan tidak soleh Pak Ado, karena motivasinya. Mungkin bapak-bapak dengar masjid yang di Jogja yang terkenal ya, Masjid Jogokarian. Kata kawan-kawan yang ngurusi di situ dulu Pak, dulu kan masjid itu berprinsip pokoknya saldonya 0 di setiap hari Jumat ya. Jadi dia dulu menyediakan makan siang. Kan minta maaf Pak, di Jogja itu di sekitar Masjid Jogokarian itu dulu tukang beca itu banyak yang tidak sholat Pak. Jadi wong tukang beca ini datang ke Masjid Jogokarian cuma apa? Nak ngembek makan siang tadi. Tidak nak sholat, tidak, nak ngembek makan siang. Berlangsung lama kata kawan tuh. Jadi ngambil makan, lari lagi, tidak dia sholat. Mungkin lama-lama jadi mikir juga kawan tadi ya. Bahasa kita Palembang ya, langkah keraknya aku sini nih. Cuma nak ngembek nasi bungkus tadi. Mungkin terjadilah pada diri dia tuh satu proses perenungan Pak ya. Alangkah kera aku nih datang ke sini, kata bahasa Palembang ini. Cuma nak makan siang. Nah kata kawan itu akhirnya Pak, wong tukang beca itu akhirnya ikut juga nyumbang, walaupun mungkin cuma seharga nasi bungkus kok. Jadi memang amal soleh itu satu ya, kita harus memaksakan diri. Memaksakan diri ya, bukan dipaksa wong lain ya, memaksakan diri. Makanya kalau di dalam bahasa Malaysia ya, bahasa Melayu, ayat dalam surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'amal muhsinin. Itu diterjemahan, dan uang yang makso-maksokan diri ya gitu. Memaksakan diri, bersusah payah memaksakan diri fina di jalan Allah. Ya namanya wong bangun malam, ya nak maksokan diri. Amun tidak masih lemak. Tidak.
punya duit sampai senisab nak berzakat, lah yo nak bayar, maksudkan diri juga, mau tidak? Ayang kalau mau uang katanya kan. Kamu punya 1 miliar tabungan, memang selawe juta itu kalau dibanding 1 miliar tidak banyak. Cuma kamu nak dikeluarkan, nah banyak kan namanya. Nak dipaksa lah diri itu. Kita ini sering tidak berhasil kalau dipaksa wong Tapi kalau memaksakan diri kan tidak tersinggung. Kalau dipaksa wong, diajak wong galak tersinggung. Maka pertama yang ini aku sampaikan malam ini, jadi ingin memastikan amal soleh itu memang harus didasarkan atas lillahi ta'ala itu. Itu yang pertama Pak, lillah itu. Banyak nian hadis menyebutkan tentang orang yang beramal itu tidak lillahi ta'ala dalam hadis, dan Allah tidak menerima. Makanya dalam surah An-Nisa, juga surah Ali Imran bukan ya, surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bahwa dirinya dipersekutukan dengan yang lain dalam amal. Maka lillah itulah yang terpenting dari amal. Dan Bapak sekalian, lillah ini bukan urusan kita ngurusi amal wong, bukan Lillah itu antara diri al-amil yang beramal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau nyumbang ke masjid, mana yang ikhlas diumumkan apa yang tidak? Yang tidak ya. Jadi umum diumumkan? Jadi itulah kalau pakai raso-raso caknya mah itulah. Cuma Al-Qur'an ngenjuk tahu Pak. Ini supaya kita bukan gawe kita nak nilai wong ikhlas apa tidak tuh. In tubudu sadaqati fa ni'ma hiya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sedekah itu kau lahirkan, kau tampakkan, tidak apa-apa. Tapi kalau disembunyikan, itu lebih baik, lebih selamat lah. Meskipun apa kalau yang disembunyikan pasti ikhlas, tidak juga. Misal Imam Mansur nyumbang masjid, banyak belum misalnya 10 juta, disebutlah hamba Allah. Lalu waktu duduk di shop nih, berceritalah kawan-kawan nih, siapa nih yang hamba Allah nih, banyak nih yang nyumbang sekian. Caknya ikhlas nian. Nah masuklah ke hati aku tadi. Nah ikhlas nian aku nih caknya. Ngerasa kan? Itu juga mengkhawatirkan juga Pak. Enggak, jadi memang maka perilaku cak jadi satpam amal wong lain itu memang gawe munafik zaman Nabi SAW itu. Amun jingo ada wong infak dikit dikatoi, infak banyak dikatoi juga. Dia dewe tidak. Kalau ada wong infak dikit, infak dikit. Kalau tidak butuh Tuhan infak dikit cak itu salah. Memang punyanya dikit. Ada wong infak banyak, mentang-mentang duit banyak. Lah salah kalau laju dikit salah, banyak salah. Jadi yang benar yang ida infak tadi Nah, gawe munafik lah itu Pak zaman Nabi sallallahu alaihi alladzina yalmizunal minal alwalazina yalmizunal mutawwi'ina minas sadaqat. Orang-orang munafik itu. Maka gawe kita ini tidak Pak. Gawe kita ini sibuk dengan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu ra'an syaghalahu uyubuhu an uyubi ghairihi.
tanda orang yang dirahmati Allah adalah orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, tidak ngurusi aib wong lain, sibuk dengan aib diri sendiri. Nah, itulah tanda-tanda orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Nawawi, nah itu sekalian karena judulnya ini latihan, Imam Nawawi mengarang kitab Pak namanya Riyadhus Shalihin. Ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Paling mahal 150 lah harganya. Kamu ini beli sandal jangan sejuta kan? Ini 150 wae. Ini Imam Nawawi ini ulama abad ke-6 Hijriah, mazhab Syafi'i. Tapi yang luar biasa dan diakui oleh seluruh ulama di dunia adalah dia bermadzhab Syafi'i, tapi kitab Riyadhus Shalihin ini dikaji di seluruh umat Islam dalam berbagai mazhab fikih. Di mazhab Syafi'i, dan untuk Bapak ketahui ya, mazhab yang paling besar, paling banyak pengikutnya di dunia ini bukan mazhab Syafi'i, Pak, tapi mazhab Abu Hanifah. India, Asia Selatan, Asia Tengah itu pengikut Imam Abu Hanifah. Makanya kalau kamu yang haji atau umrah, akan ada kaum nyingok betino tapi tidak pakai kaos kaki. Kalau orang kita kan pakai kaos kaki, karena di mazhab Abu Hanifah kaki bagian bawah itu tidak masuk aurat dia. Jadi dia tidak pakai kaos kaki cak kita ya, misalnya Cina ya, muslim Cina, Uzbekistan dan seterusnya itu tidak pakai. Yang pertama itu, jadi lillahi ta'ala. Nah, yang kedua, agar menjadi amal soleh itu, kalau dia ibadah mahdoh, ya dia harus mengikuti makmana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal. Kan tidak baca, kan kamu sholat, idang lesu, waktu Isya belum capek, dua baik baca apa? Subuh dan semangat, 4 baisan, tidak baca. Harus sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kau melihat aku salat. Berarti kan harus sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan. Nah, oleh karenanya bab sholat itu begitu banyak hadisnya, banyaklah bacalah sebanyak-banyak buku tentang sholat yang ada hadisnya. Ngapa Ustaz? Gitu nih galak ribut karena sama-sama tidak tertib. Seperti kejadian di keluarga Ustaz Imam ya. Keluarga Mamang itu ada yang Muhammadiyah, keluarga dari bapak aku nih NU. Kita nih kalau NU Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan itu seterusnya. Kalau kawan Muhammadiyah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Nah dulu zaman aku kecil beributan. Uji yang Allahumma ba'id inilah yang benar kau. Uji yang kabiro nilahnya. Kapan kita lah besar, kita mulai belajar hadis, nah rupanya dua-duanya bener galau. Ini ada hadisnya, ini ada sangkan beributan tuh yang kabiro tidak apal Allahumma ba'id. Yang Allahumma ba'id tidak apal. Namun baca apal dua-duanya, sangkan doa itu baca di. Nah, pesan ulama sekalian, kalau kau ngerti suatu sunnah, amalkanlah walau sekali. Jadi nanti tercatat oleh Allah di sisi Allah termasuk orang yang mengamalkan sunnah. Bolehlah baca kabira suatu saat, boleh juga baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan baca doa yang lain yang lebih pendek juga ada. Maka syarat yang kedua agar dijadikan amal soleh itu adalah ia mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya amal ibadah mahdoh. Nah, cuma ada satu Pak yang diantara yang belum bisa kita laksanakan, itu haji. Haji itu sunnahnya
sunnahnya sebetulnya tanggal 8 itu kita ke Mina. Tapi sekarang karena memang jamaah Indonesia ini jamaah paling banyak di dunia ini, maka kita tanggal 8 langsung ke Arafah, di drop ke Arafah. Karena memang agak kredit, apalagi tahun kemarin haji namanya? Haji ramah lansia kemarin tapi banyak lansia hilang yang uang kita belum ketemu, nah salah sampai hari ini Pak. Yang Palembang, yang Jawa kan udah ketemu, yang hilang 3 tuh, yang 2 tapi lah ketemu di rumah sakit lah tinggal itulah. Yang uang kita rasanya belum ketemu sampai hari ini. Itu karena kredit, maka kemudian sunnah yang tanggal 8 ke Mina itu hanya orang-orang tertentu di Indonesia nih. Nah saya dapat kabar dari Jawa Tengah, ternyata bisa tetap tanggal 8 ke Mina, cuma nambah bayar. Nambah berapa juga? 150 real, 600.000 Pak penyamaan. Nambahnya. Kalau tanggal 8 di Mina, kakek diangkut mobil lagi di tanggal 9 ke Arafah. Nah kalau hal-hal saya itu kan memang kesulitan besar ya, karena memang faktor jamaah kita yang sudah berumur dan memang faktor fisik juga itu. Nah sehingga ada beberapa hal itu, tapi itu tidak masuk dalam rukun haji, jadi tidak ada masalah. Itu tertib sunnahnya sebetulnya. Nah sekalian, itulah amal soleh sebetulnya. Maka suatu amal itu sama bentuknya, beda niatnya ya beda nilainya. Sikok bersedekah lillahi ta'ala, sikok karena nak dianggap soge, dermawan, sama, fisiknya sama, tapi tidak. Karena penutup mungkin sebagai kita menangis karena banyak utang kan lain tuh. Dengan menangis karena zikir takut dengan Allah banyak dosa, beda. Maka ada disebutkan dalam hadis yang lain tentang akhirat ini Pak. Jadi ada uang, ya taruhlah mungkin termasuk ahli neraka, ini uang mukmin yang di akhiratnya masuk neraka dulu karena banyak dosa. Tapi di antara yang menyelamatkan dia itu adalah air mata yang melalui bulu mata ini. Maka bulu mata ini bersaksi, ya Allah, memang hambamu sebagaimana Allah maha tahulah, memang cak itulah. Tapi aku juga menyaksikan bahwa hambamu ini pernah menangis karena takut kepadamu ya Allah. Dan aku sebagai bulu mata bersaksi bahwa aku pernah dilalui oleh air mata dia yang nangis karena engkau. Makanya suatu hari saya ini berdoa Pak. Saya ini kalau berdoa dalam suasana wong banyak biasanya agak berat, memang sering meneteskan air mata. Lalu orang nanya, Ustadz, tolong catat lagi Ustadz doa yang kemarin tuh. Ngaponya aku? Kok pacak khusyuk nian itu Ustadz? Kunjuk tahu, doa ini bukan perkara kata itu khusyuk apa tidak, tergantung hati. Kalau suasana hati lagi bersih, jingok dosa kita tuh kejingokan jelas, itu biasanya orang berdoa bisa nangis. Cuma mendoa wong nak makan siap saro nak khusyuk kelamuan di kenteng pula piring kan sudah tidak akan khusyuk ingat yang lain kelamuan dikit piring berbunyi. Nah oleh karenanya suasana mana saya menyarankan agar membeli kitab Riyadhus Shalihin itu Pak. Karena Riyadhus Shalihin ini boleh dikatakan Imam Nawawi memudahkan kita Pak ya, dalam setiap judulnya misalnya bab ikhlas. Jadi latihan jadi wong soleh lah ya, latihan itu amal-amal yang disebutkan hadisnya oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu memudahkan kita. Nanti apalagi bab di kitab Babul Adab misalnya akan disebutkan misalnya makan dengan tangan kanan, makan baca bismillah dan seterusnya. Hal-hal ringan tapi dia adalah amal-amal soleh. Dan tentu hadis yang
mengajari kita amal soleh paling ringan apa dia? Amal soleh itu nanti ibadah itu kan ulama neliti Pak ya. Ada yang selalu digawikan Nabi, ada yang kadang-kadang ditinggalkan tapi yang sering digawikan, ada kadang-kadang digawikan terus tapi pada saat ditinggalkan dia namo ditinggalkan. Nah itulah yang menyebabkan ada hukum, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah muakkadah, ada sunnah biasa. Nah itu sebetulnya hanya untuk membedakan tingkat keharusan. Ya. Saya bukan bermaksud apa-apa nanti ya, termasuk nanti itu di Masjid Ustadz Imam disepakati. Misal sholat 5 waktu kan itu fardu ain. Rasul tidak pernah meninggalkan. Kapan orang boleh meninggalkan sholat 5 waktu? Satu, kalau wanita berhalangan. Kalau laki-laki berhalangan juga. Ada berhalangan, cuma bukan jam tino. Apa itu? Zalal aqlu. Ya tidak berakal lagi Pak. Kamu pingsan 5 hari. Ya tidak wajib. Kamu sadar tidak wajib kau tidak. Emang saat kamu hilang akal itu tidak wajib sholat. Cawang gila itu tidak wajib sholat. Jadi jangan kita nih sehat tapi tidak. Ya merendahkan diri maksudnya kamu tuh. Kita ini kan berakal, iya kan? Kalau kita muslim kan orang berakal wajib. Lah yo jagolah kehormatan kamu wong berakal tadi. Dengan cara sholat. Yang sholat tidak dosa siapa? Wong gila. Iya. Jadi kamu Pak kalau nyinggung wong gila tuh Pak, tidak dosa dia tidak sholat Pak. Tapi jangan pula pengen pula kamu. Lemah nian dia ya usah. Itu ya, jadi makanya uang sesakit apapun Pak, sholat 5 waktu tidak pernah gugur Pak, selama akalnya masih. Bahkan Ustadz Imam itu dulu punya jamaah Pak, sholat itu akhirnya tidak berwudu, tidak bertayamum. Qaddarallah wa masya'akana, dia ini tidak tahu ada permusuhan apa sehingga dengan uang itu dibakar Pak, gubuk di sawahnya. Terbakarlah semua anggota tubuh dia nih. Bahkan anaknya ada yang mati terbakar, Pak. Dibakar oleh musuhnya lah taruhlah. Nah itulah terti ilmu bahwa ternyata uang ini kalau terbakar Pak itu Pak, yang pacak dijadikan alas cuma daun pisang. Jadi dia tidurnya di pucuk daun pisang. Itu wudhu dak pacak tayamum. Selama dia berakal berarti dia masih sholat apa adanya. Contoh itu adalah sholat 5 waktu. Ada fardu kifayah, cak kita nyolati mayat. Cuma ini mungkin bukan kritikan tapi saran. Kebanyakan uang takziah itu banyak yang tidak ikut nyolati. Memang fardu kifayah itu adalah kewajiban yang jika ada yang langgawikan dosa yang lain gugur. Cuma tetap yang lebih afdal itu yang gawekan, bukan sama. Nah maksudnya berarti kita bersemangat untuk itulah Pak yang menjelaskan Pak. Kalau ada jamaah kita ninggal saat ibadah haji, alangkah cepat mengurusi jamaah kita tuh. Jadi dulu ada jamaah Ustadz Imam ini almarhum Pak Teguh di apa ya namanya ya? Jalan yang besar dari arah Sekojo yang arah ke sini apa dia namanya? Pendawa apa? Bukan Kak, yang nembus ke sini, yang arah ke sini. Pendawa ya? Pokoknya ada Pak almarhum Pak Teguh itu mantan dosen Unsri. Dia meninggal, alangkah cepat diurusi jenazah nih Pak, sampai kami tidak tertindak dikubur di mana Bapak nih. Sehingga waktu menjelang balik kutanyakanlah dengan wong-wong Arab nih.
Katanya wong konjen Indonesia ini dikubur di kuburan Sarai. Kutanya lah, datangi kuburan Sarai, kantornya besar nih, kuburan tapi ada kantornya Pak. Jadi siapa benama wong Indonesia yang dikubur di situ ada kalau situ. Kutanya, katanya di sini tidak lagi wong Indonesia dikubur di sini. Nah, jadi di mana juga? Oh ya ada tembusan. Ternyata semenjak tahun 2013 jamaah haji itu dikubur di mana dia meninggal. Jadi kalau dia meninggal sedang di Mekah, dia dikubur di Mekah. Dia meninggal saat wukuf, berarti dia dikubur di Arafah. Dia meninggal waktu mabit di Muzdalifah, dia dikubur di Muzdalifah. Dia meninggal saat mabit di Mina, dia kubur di Mina. Jadi ada kuburan juga di situ. Termasuk almarhum ini karena almarhum Pak Teguh itu meninggal setelah sholat zuhur dan asar jamak takdim dan khutbah Arafah, maka dia dikubur di dia. Nah itu fardu kifayah, berarti boleh ada yang tidak melaksanakan tidak berdosa, tapi tetap lebih afdal. Ada gawean yang selalu dilaksanakan Nabi, jarang ditinggalkan kecuali sekali atau dua kali untuk menunjukkan tidak wajib, seperti sholat sunnah muakkadah, sholat rawatib. Kalau isya setelah isya itu muakkadah. Kalau subuh sebelum. Kalau zuhur 4 sebelum, 2 sesudah. Tapi ada hadis juga 4 sesudah zuhur. Asar sebelum, maghrib sesudah. Nah, ini yang sunnah muakkadah. Nah, yang lain itu sunnah ada juga ada sebelum maghrib, ada dalilnya ada sahih ini. Cuma memang tidak sekuat yang sesudah. Makanya hadisnya liman sya'a, bagi orang yang hendak melakukan. Makanya kalau kita di Masjid Nabawi, Masjidil Haram kan selalu ada itu. Makanya dia mengubah kaidah setengah jam setelah azan baru qomat kalau di sana. Nah, kami di masjid saya di Al Karim itu kami sepakati 10 menit antara waktu azan dengan iqamat. Jadi yang tidak sholat tidak apa-apa, ya enggak. Kalau yang tidak sunnah muakkadah ya kan tidak apa-apa. Namanya sholat sunnah. Saya ditanya, Ustaz sholat, saya sholat. Kenapa? Saya butuh sering-sering ngadap Allah. Gitu ya. Nah ada ibadah yang kadang dilakukan, kadang tidak sama sekali. Apa itu? Puasa Senin Kemis. Nabi itu kalau puasa Senin Kemis, kalau sedang puasa terus, tidak ditinggalkan. Kalau suatu saat ditinggalkan, tidak pernah puasa Senin Kemis. Nah, justru yang tidak pernah ditinggalkan Nabi itu adalah puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa apa namanya? Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah ya, bulan Hijriah ya. Nah, amal-amal soleh ini Pak harus di peringkat itu. Maksudnya Ustadz, ini Pak. Nah, kayak kan pertanyaan. Uang punya duit Ustadz, tapi punya utang. Mana dahulukan, bayar zakat atau membayar utang? Bayar utang. Zakat memang wajib, tapi kalau untuk bayar utang laju tidak cukup senisab, tidak wajib lagi zakatnya. Jadi yang didahulukan bayar utang. Nah ini banyak salah Pak. Wah lagi kesane wong ahli sedekah, rupanya utang tidak dibayar-bayar. Loh itu ada hadisnya. Di sini ada Rasulullah SAW, maqlul ghani zulmun. Uang dan berutang, lapa cak bayar, tidak bayar, dosa besar Pak. Dosa besar. Ini kan kadang ada di masyarakat kan, oh dianggap pedagang sukses, mobil lah bagus, rumah, caknya sering bersedekah, utang, nah belum dibayar. Itu tidak, itu saya menerangkan tadi, wajib itu untuk mendahulukan mana yang wajib. Jangan yang sunnah digawi ke, yang wajib tinggal ke, tidak kena Pak, itu Pak. Makanya bahkan minta maaf ini yang mudah-mudah nih. Di kitab fikih kayak dibahas.
Kalau uang punya duit, masih bujang ini, kuat haji, tapi di waktu yang sama pengen nikah, mana yang dahulukan? Nikah dulu, menjaga kehormatan, jangan sampai jatuh ke maksiat. Jadi di dalam hukum syariat itu boleh dikatakan apa ya Pak ya? Kalau dipahami dengan benar, kita akan merasakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Wala yushadadina ahadun. Tidak kata uang yang memberat-beratkan diri dalam beragama illa ghalabahu, kecuali dia dewek yang kalah. Maka mari kita nikmati amal soleh kita. Mari kita fokuskan lillahi ta'ala sebelum sedang beramal soleh sampai sesudah amal soleh, jago keikhlasan sehingga amal soleh yang kita kerjakan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah menyepelekan amal soleh walaupun hanya sengih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.